Apa yang terjadi setelah Kameswara wafat? Apakah putranya yang berdarah campuran akhirnya menjadi raja? Setelah Kameswara wafat, istana Panjalu di Daha berduka sekaligus mencekam. Di satu sisi, ada Sri Kirana, putri Jenggala yang merupakan ibu putra mahkota pewaris takhta. Di sisi lain ada Sri Kertajaya, adik Kameswara yang juga ingin berkuasa. Berbeda dengan Kameswara yang suka harmoni dan menghormati Jenggala, Kertajaya tidak suka dengan kemungkinan keluarga kerajaan Jenggala menjadi penguasa di Panjalu. Perbedaan lain, jika Kameswara bertapa di Gunung Kawi, Kertajaya lebih suka membangun spiritualitas di Gunung Kelut. Kertajaya segera melakukan gerakan-gerakan. Dia ajak masuk beberapa orang kepercayaan ke istana. Dia hendak menangkap Sri Kirana dan putranya, mengambil alih kekuasaan istana Panjalu di Daha. Tapi Sri Kirana sudah lebih dulu meninggalkan istana dengan membawa putranya yang masih bayi. Kertajaya perintahkan pasukannya untuk mengejar Sri Kirana dan pengawalnya yang lari menuju Jenggala. Mereka bergerak menyusuri jalan sejajar Sungai Berantas menuju istana Kahuripan di Sidoarjo. Ketika hampir terkejar, rombongan Sri Kirana tercerai-berai. Sri Kirana terpisah dengan putranya yang dibawa pengasuhnya. Terpisah dari putranya, Sri Kirana terus bergerak ke arah Kahuripan, berharap pengasuh putranya bisa sampai ke istana Kahuripan. Sri Kirana akhirnya bertemu pasukan Jenggala di perbatasan Panjalu dan Jenggala di daerah Jombang, dan langsung dikawal menuju istana Jenggala di Kahuripan. Sri Girindra, Raja Jenggala murka dan perintahkan pembalasan pada Kertajaya. Penyerangan dilakukan segera selagi Kertajaya belum kuat dan masih banyak orang kepercayaan Sri Kirana di kota Kediri. Sesuai perhitungan, pasukan Jenggala dengan cepat menguasai kota Kediri dan istana di Daha. Tapi Kertajaya berhasil lolos dan melakukan eksodus ke selatan. Sri Kertajaya bergerak ke arah selatan sampai ke kawasan Kamulan di Kabupaten Trenggalek saat ini. Dia meminta perlindungan, makan, dan tempat istirahat. Kertajaya berjanji pada tokoh masyarakat Kamulan akan memberikan anugerah tanah perdikan apabila bisa membantunya kembali merebut kerajaan dari pasukan Jenggala. Kertajaya bergerak lagi ke wilayah Galunggung. Dia menjanjikan hal serupa berupa anugerah tanah perdikan apabila bisa membantunya kembali berkuasa. Tunggul Ametung melihat kesempatan dengan mengajukan usul melakukan penyerangan langsung ke jantung kekuatan Jenggala. Dia bergerak melalui jalur selatan dari Tulungagung ke Blitar, ke Panjen, Malang, kemudian ke utara langsung ke Sidoarjo melalui Pasuruan. Laskar Tunggul Ametung yang bukan pasukan kerajaan bergerak fleksibel secara laskar. Mereka bisa melakukan provokasi dan mobilisasi di perjalanan. Sampai di kota Kahuripan, Tunggul Ametung segera membuat kekacauan dengan membakar kota, kemudian membakar istana Kahuripan. Laskar Tunggul Ametung bermain dengan memanfaatkan api dan mengejar keluarga istana Jenggala. Istana Jenggala dibakar sampai habis, kemudian dia mengirimkan pesan melalui kepulan asap berantai sampai ke Tulung Agung. Pasukan Kertajaya yang dibantu Laskar Kamulan dan Galunggung menyerbu istana Daha di Kediri. Tanpa bala bantuan dan mengetahui tuannya sudah dihancurkan di Jenggala, banyak pasukan Jenggala di istana Panjalu yang melarikan diri. Kertajaya pun kembali menjadi raja di Panjalu. Tunggul Ametung yang bergerak di wilayah Jenggala di sisi timur Gunung Kawi mengajukan usul ke Kertajaya untuk membangun kota baru setelah istana Kahuripan dibakar. Dia mengusulkan membangun kota dan istana untuk kerajaan Panjalu di Tumapel, di tengah segitiga Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Semeru. Kertajaya setuju usul Tunggul Ametung, bahkan kemudian mengangkat Tunggul Ametung menjadi penguasa wilayah Jenggala sebagai adipati. Eksistensi keluarga kerajaan Jenggala pun hilang. Wilayah Jenggala di sisi timur Gunung Kawi pun tidak lagi dipimpin raja, tapi dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Tunggul Ametung.